Dan benar saja, apa yang aku takutkan menjadi kenyataan sekarang ini. Keluargamu, Lentan, semuanya mati karena ulah laki-laki itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Om Ras, penulis asal Kalimantan Tengah. Yang mana nih kisahnya keren banget teman-teman ya. Mungkin beberapa teman-teman udah ada yang pernah mendengar ini karena memang dulu di sebelah pernah saya bawakan, tapi karena sudah dihapus. Dan sekali lagi mungkin kedepannya setiap hari Minggu ya kita akan bernostalgia. Dan ada juga teman-teman yang minta kisah Guru Gani ya. Waduh, itu saya salah satu kisah favorit saya ya. Mungkin banyak teman-teman juga yang tahu saya dari kisah Guru Gani itu. Nanti saya akan coba menghubungi penulisnya dan akan mencoba meminta izin untuk membawakan kembali ulang di channel Lilo Entry yang pastinya akan bisa membawa kita nostalgia lagi tuh. Salah satu favorit saya pokoknya juga cerita-cerita dari Kalimantan, termasuk kisah yang akan dibawakan ini keren pakai banget teman-teman, dari pedalaman Kalimantan Tengah. Dan di sini tentang asmara terlarang. Jadi ceweknya ini udah punya suami teman-teman, tapi datang nih cowoknya, ini gadis desa, datang cowok dari kota yang ingin penyuluhan kesehatan, dan akhirnya benih-benih cinta di situ tumbuh. Dan oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Lilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe aja, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Kalimantan Tengah. Akhir tragis, asmara terlarang di pedalaman Kalimantan. Namanya Lentan. Dia adalah seorang perempuan berusia 19 tahunan. Namun sejak umur 16 tahun, dia sudah diperistri oleh seorang yang kaya raya di desa tersebut. Lentan sendiri sebenarnya tidak menginginkan pernikahan itu. Tapi karena orang tuanya banyak berhutang pada orang kaya tersebut, akhirnya terpaksa ia melepaskan masa gadisnya dengan menjadi istri orang kaya raya yang usianya hampir setengah abad itu. Semenjak Lentan menjadi istri orang kaya yang disegani di desanya tersebut, ia kehilangan semua teman-teman sebayanya. Mereka semua menjauhi Lentan dengan alasan takut. Entah apa yang mereka takutkan, ia sendiri pun tidak mengerti. Hidupnya setelah menikah memang dikelilingi kemewahan. Mau apa saja pasti dituruti, tapi Lentan merasa kalau hidupnya sangat sunyi, sepi, tiada bedanya dengan burung yang berada di dalam sangkar emas. Hari-hari ia lewati hanya duduk termenung di rumah mewah yang terbuat dari kayu ulin. Lentan memiliki seekor anak babi yang diberikan oleh orang tuanya, dan Lentan menjadikan hewan tersebut sebagai tempat untuk berkeluh kesah, menceritakan tentang semuanya, tentang apa yang sudah ia jalani. Seperti hari itu, Lentan tengah berada di halaman rumah bersama babi kesayangannya. Dia melihat rombongan orang-orang kota sedang berjalan bersama dengan Pak Bentot, orang yang sering disuruh-suruh oleh ketua adat di desa itu. Mereka berjalan beriringan melewati rumah tersebut. Nampaknya mereka sedang ada tugas di daerah itu. Lentan berpikir, mungkin benar adanya rumor tentang pembukaan lahan perusahaan itu, dan orang-orang ini adalah yang bertugas untuk survei tempat. Dan pastinya mobil atau apapun itu yang mengantar mereka tadi tidak bisa masuk ke desa dikarenakan akses jalannya melewati perkebunan sempit dengan jalanan setapak. Numpang lewat ya Tan,
ujar Pak Bentot sambil tersenyum ramah. Lentan pun membalas senyum lelaki parubaya itu dengan senyuman yang sangat manis. Waduh, ucap Lentan masih dengan bibir tersenyum. Sampai ketika matanya beradu pandang dengan salah satu pemuda yang mengenakan topi putih dan baju lengan panjang berwarna hijau tua yang berwajah lumayan tampan. Lentan seketika menunduk, lalu setelah rombongan itu berlalu, ia langsung memeluk erat babi peliharaannya tersebut dengan bibir yang tersenyum. Saat Lentan terbangun, ia mendapati Datun sudah berada di dalam kamarnya dengan membawa sepiring nasi upu dan ayam untuk Lentan sarapan. Kenapa dibawa ke sini, Tun? Kan aku bisa mengambilnya sendiri ke dapur, ucap Lentan. Datun tersenyum. Bagaimanapun juga, kamu itu adalah istri dari majikan kami, Tan. Ya, jadi sudah seharusnya kami melayani kamu. Lentan menggeleng pelan, raut wajahnya yang semula cerah mendadak sedih. Kenapa, Tan? Apa perkataanku tadi sudah menyinggung perasaanmu? Tanya Datun was-was. Tidak, aku sama sekali tidak tersinggung. Hanya saja aku berpikir, kalau ini semua terlalu berlebihan untuk seseorang sepertiku. Oh iya, apa kau tidak ingin ke rumah orang tua Muntan? Tanya Datun yang membuat Lentan mengerutkan keningnya. Memangnya orang tua itu sudah pergi? Ujar Lentan balik bertanya. Sudah, katanya tadi akan pergi selama 2 minggu lebih kalau tidak ada kendala di perjalanan. Jadi kau bisa pergi kemanapun yang kau suka, kata Datun diiringi tepuk tangan kegirangan dari Lentan. Memang selama bertahun-tahun itu Lentan akan keluar rumah dan berjalan-jalan jika suaminya tidak ada di desa. Dan biasanya suami Lentan akan pergi sekitar 3-7 bulan sekali selama beberapa minggu untuk mengurus pengiriman bahan-bahan seperti getah, rotan, dan lain-lain. Dan di saat itulah Lentan akan bebas bepergian ke rumah orang tuanya atau hanya sekedar menikmati sepanjang hari dengan bermain bersama anak-anak kecil di desanya. Selesai makan dan mandi, ia berjalan dengan langkah yang riang menuju rumah orang tuanya. Dan saat ia melewati rumah ketua adat, terlihat beberapa orang tengah mengobrol-ngobrol santai sambil mengunyah sirih. Ketika ia tiba di rumahnya, Lentan terkejut dengan keberadaan Pak Bentot dan orang-orang kota itu tengah berdebat tentang peletakan kandang babi yang ada di samping rumah orang tuanya Lentan. Tapi kandang babi yang diletakkan bersebelahan dengan rumah seperti ini sangat tidak bagus untuk kesehatan, Pak. Nanti akan bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Apalagi ini, kotorannya dibiarkan menumpuk dan kandangnya pun jarang dibersihkan, ujar salah seorang di antara mereka. Loh, buktinya kami sekeluarga tidak sakit pun sampai saat ini. Kami sehat. Dan lagi, kandang ini tidak bisa dibersihkan setiap hari, karena bila babi-babi ini makan berak, pasti akan kotor lagi kandangnya. Memangnya kalian pikir saya setiap hari ini kerjanya hanya untuk membersihkan kandang babi? Orang kota seperti kalian ini mana tahu kehidupan orang-orang desa. Lebih baik kalian diam atau silakan pulang, kata ayahnya Lentan dengan raut wajah tak terima dinasehati oleh orang-orang kota tersebut. Mah, Amah, seru Lentan seraya mendekat pada ayahnya. Amah adalah sebutan ayah dalam bahasa Dayak Manyan. Lentan mencubit gemas pinggang ayahnya yang ia rasa sangat keterlaluan pada orang-orang kota itu. Kenapa, ha? Ujar ayahnya Lentan seraya menepis tangan Lentan. Amangan, Mah, malu ya? Kenapa harus malu? Harusnya mereka ini yang malu. Sudah datang ke sini tanpa diundang, malah saya seenaknya mengatur-ngatur. Ayah, susahnya memberikan masukan pada ama ini. Semua yang orang bilang pasti dianggap salah. Pak Bentot, ya sudah ya. Kalau memang tidak ada yang ingin dibicarakan lagi, Bapak bawa mereka pergi dulu. Si ama biar saya yang tangani. Nanti dia malah semakin menjadi kalau terus diajak bicara, ucap Lentan berbisik pada Pak Bentot.
Setelah kepergian Pak Bentot dan orang-orang kota tersebut, Lentan mulai merayu ayahnya untuk memindahkan kandang babi itu beberapa meter ke belakang rumah. Harus dipindah? Tanya ayahnya. Iya mah, demi kesehatan Ine, Nini, kakak, dan kalian semua tentunya, bujuk Lentan. Ine adalah sebutan untuk ibu, Nini sebutan untuk nenek, dan kakak sebutan untuk kakek. Ya sudah kalau begitu, kamu suruh. Besok kamu akan pindahkan kandangnya ke belakang. Lentan tersenyum seraya mengelus-ngelus lengan ayahnya. Si pemuda kota yang sedari tadi mengintip dari balik pohon nampak ikut tersenyum melihat kedekatan ayah dan anak tersebut. Hai, sapa seseorang ketika Lentan tengah bermain mengumpulkan biji getah di pinggir kebun karet. Lentan mematung dengan tangan yang masih memegang biji-biji getah. Kenapa? Tanya si pemuda. Anu, kenapa? Apa ada yang bisa aku bantu? Ucap Lentan tergagap. Tidak, aku hanya ingin berkenalan denganmu dan juga ingin berterima kasih karena sudah membujuk ayahmu untuk memindahkan kandang babi peliharaan kalian. Oh itu, ya tidak masalah. Sama-sama. Maksudku, apa yang kalian katakan itu memang benar. Kandang yang dekat dengan rumah akan menimbulkan banyak penyakit. Bukan hanya kandang babi, tapi juga termasuk kandang ayam, kandang bebek, dan kandang-kandang yang lain, bukan? Ujar Lentan yang membuat si pemuda tertawa. Ya, benar sekali. Dan itulah tujuan kami datang kemari, untuk mengarahkan warga-warga di desa ini untuk bisa hidup lebih sehat lagi dan membuat sedikit perubahan yang lebih baik, ucap si pemuda. Oh, jadinya kau bukan orang survei? Hah? Survei? Oh bukan. Aku bukan orang perusahaan. Aku malah masih sekolah. Oh, kenalkan, namaku Putra Ramadan. Aku juga sebenarnya ada keturunan Dayak Bakumpai dari ibuku dan Dayak Murung dari ayahku yang masuk Islam ketika menikah dengan ibuku. Dan sekarang kami tinggal di Balangkaraya. Kalau kamu siapa namanya? Aku Lentan. Ya, kau sendiri tahulah aku dari suku Dayak apa, jawab Lentan sambil tersenyum. Hari berikutnya, Putra mengajak Lentan untuk berjalan-jalan mengelilingi desa, melewati perkebunan karet hanya berdua saja. Tentu, hal itu membuat orang-orang menatap julid ke arah mereka. Namun Lentan cuek saja karena ia menganggap jika ia dan Putra sama sekali tidak ada hubungan apapun yang perlu mereka sembunyikan dari orang-orang. Kau itu sudah bersuami, Tan? Entah bagaimana kalau sampai suamimu itu tahu dari mulut orang-orang sini karena kelakuanmu itu. Kelakuanku? Kelakuan yang seperti apa, Mah? Aku merasa kelakuanku tidak ada yang aneh-aneh, jawab Lentan. Kau berpacaran kan dengan anak laki-laki itu? Putra, tanya Lentan dengan senyuman yang sinis. Memangnya apa yang amat takutkan kalau sampai bapak-bapak tua itu tahu kalau aku berpacaran dengan Putra? Pak! Sebuah tamparan mendarat tepat di pipi Lentan. Kau jangan coba-coba buat masalah, Lentan. Kau belum tahu siapa suamimu itu, bentak ayahnya gusar. Mulai sekarang, jangan lagi berhubungan dengan anak laki-laki itu. Atau kalau tidak, aku yang akan mengusirnya dari desa ini, lanjut ayahnya Lentan. Aku terpaksa menikah dengan orang tua itu demi kalian, Amah. Aku rela selama bertahun-tahun hidup berdampingan dengan orang yang benar-benar tidak pernah ada di hatiku. Bahkan secuil perasaan sayangku pun sama sekali tidak ada untuknya. Dan sekarang, di saat aku ingin memilih jalan hidupku sendiri, Ama malah membela laki-laki tua itu. Sampai-sampai Ama tega menamparku, ujar Lentan terisak. Lentan, teriak ayahnya marah. Apa? Kau pikir laki-laki itu mau menikahimu, ha? Dia hanya mempermainkan kamu. Kau itu tidak seiman, seagama dengannya. Dia itu muslim, dan tidak akan mungkin baginya untuk berpindah agama hanya demi seorang perempuan sepertimu. Aku tidak peduli. Aku pun tidak mempermasalahkan tentang agama apa, siapa dia. Tidak, bila dia tak mau berpindah agama, maka aku yang akan ikut agamanya. Lentan, kau pikir agama itu mainan, ha? Seenaknya bolak-balik pindah-pindah agama hanya karena laki-laki seperti itu.
Lentan berlari keluar. Ia benar-benar merasa kacau dan hancur saat itu. Saat ia sedang duduk merenung di dalam pondok di pinggir kebun karet itu, Putra datang bersama seekor anjing berwarna oranye milik Pak Bentot. "Kenapa?" tanya Putra lembut. Saat ditanya seperti itu, air mata yang sedari tadi ia tahan akhirnya jatuh tak terbendung lagi. Putra meraih kepala Lentan dan menyandarkan di dadanya. Ia mendekap erat tubuh perempuan itu. Setelah sedikit lebih tenang, barulah ia menceritakan tentang kisah hidupnya yang pahit sepahit penawar sampai. Putra terlihat lesu setelah tahu kalau perempuan pujaan hatinya itu ternyata sudah menjadi milik orang lain. "Aku ingin pergi, aku ingin bebas," ucap Lentan lirih dalam pelukan Putra. Suasana sedih itu perlahan-lahan menjadi hangat ketika mereka mulai terbawa suasana, apalagi saat Putra mulai mencumbui Lentan dan akhirnya terjadilah sesuatu yang tak bisa dijelaskan. "Aku akan menemui suamimu. Kalau nanti dia sudah datang, aku akan memintamu secara baik-baik padanya," ucap Putra mantap. Lentan tersenyum senang. Rasa sedihnya mulai hilang. Dia melihat kalau masih ada secerca sinar harapan untuk hidupnya bahagia bersama dengan orang yang benar-benar memiliki arti besar dalam hidupnya. 2 minggu telah berlalu. Malam itu, Putra datang ke rumah suaminya Lentan. Dia mengungkapkan apa maksud dan tujuannya datang ke situ pada si lelaki kaya itu. Laki-laki parubaya tersebut hanya tersenyum sambil menggerak-gerakkan kaki kirinya yang berada di atas kaki kanan. "Maaf nak, tapi kau itu masih kuliah. Belum cukup usaha untuk memperistri seseorang. Tapi aku berjanji akan melepaskan Lentan asalkan kau sudah memiliki pekerjaan tetap dan berpenghasilan," ujar si lelaki tua. "Tapi saya kuliah sambil bekerja, Pak. Dan saya rasa saya sanggup untuk menafkahi istri saya." Gelak tawa si lelaki tua itu, namun di balik tawanya tersebut, Putra dapat merasakan amarah dari si lelaki tua itu. Tapi Putra sama sekali tak peduli. Pulanglah. Aku sedang tidak ingin bergurau dengan bocah kemarin sore sepertimu," ujar si lelaki tua. Akhirnya membuat Putra meradang. Namun sebelum Putra benar-benar marah, Lentan langsung menarik tangannya untuk keluar rumah. "Aku sekarang tahu kalau kau memang bersungguh padaku, tapi kau tidak perlu terpancing emosi. Aku akan menyelesaikan semuanya, dan jika aku nanti sudah bercerai, aku akan menghubungi lewat surat," ucap Lentan sebelum ia memeluk Putra dan menyuruhnya untuk pergi. Dan tanpa mereka sadari, si lelaki tua sudah melihat perbuatan mereka berdua. 2 bulan telah berlalu. Semenjak Putra pulang dari desa itu, ia mendapati kejadian memilukan di keluarganya. Mulai dari ayahnya yang terkena penyakit aneh mirip seperti cacar, namun isi cairannya berupa darah dan nanah. Jika dipecahkan satu, maka akan tumbuh 2 atau 3 lagi yang baru. Bola matanya juga memerah dan urat-urat matanya begitu jelas kelihatan. Bahkan rambut-rambut ayahnya Putra mulai rontok dan bernanah. Keadaannya sangat parah sekali. Sudah dibawa berobat ke dokter, tapi dokter pun tidak mengetahui apa penyakit yang diderita ayahnya Putra. Hanya berselang 3 hari setelah diberikan obat dan suntikan dari dokter, ayahnya meninggal dunia dengan semua cacar anehnya yang terkelupas mengeluarkan darah dan nanah yang membekas di spray. Perut ayahnya pun membesar, dan ketika jenazah dimandikan, isi perutnya yang berupa cairan berwarna kuning kemerahan berbau sangat busuk itu keluar begitu saja.
hingga membuat bingung dan kaget para pemandi jenazah. Cairan yang keluar tidak juga berhenti. Kalau menunggu, bisa-bisa sampai nanti tidak selesai-selesai, Pak, ujar salah satu bapak-bapak yang ikut memandikan jenazah ayahnya Putra. Ya sudah, coba ditekan pelan-pelan di bagian perutnya. Saat ditekan, cairan itu keluar sangat banyak atau mandalasak. Baunya yang sangat busuk membuat beberapa bapak-bapak yang lainnya sampai muntah-muntah. Setelah perutnya sudah mulai mengepis, mereka pun melanjutkan kembali pemandian jenazah yang tertunda. Namun lagi-lagi, kejadian aneh muncul. Bagian perut jenazah yang tadinya sudah mengempis malah sekarang terlihat seperti ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalamnya. Bapak-bapak yang memandikan jenazah itu sontak saling pandang satu sama lain. Dari tatapannya, tentu mereka kebingungan dengan apa yang terjadi. Seumur umur, baru kali ini melihat jenazah seaneh ini. Tidak boleh membicarakan mayit, potong bapak-bapak yang lainnya. Sudah, jangan pada ribut. Tugas kita di sini itu untuk membersihkan atau memandikan jenazah, bukan untuk membahas hal yang tidak penting. Semua orang yang berada di situ tertunduk. Mereka kembali melanjutkan pemandian jenazah ayah Putra, meski yang bergerak-gerak di dalam perutnya itu masih terlihat sangat aktif. Baru saja akan dikafani, seekor ular lapak catur berbelang hitam putih yang cukup besar keluar dari lubang duburnya. Astagfirullah, sontak orang-orang yang mengkafani langsung berlarian. Dan ketika Putra memeriksa keadaan jenazah ayahnya, ia tak mendapati ular atau apapun yang aneh pada jenazah ayahnya. Tidak ada apa-apa, Pak, ujar Putra. Setelah yakin kalau ular yang tadi mereka lihat sudah pergi, bapak-bapak yang mengkafani pun kembali melanjutkan tugasnya. Setelah selesai dan keranda pun sudah siap, mereka lalu pergi ke masjid untuk menyolatkan jenazah. Setelah sampai di pekuburan, terlihat beberapa orang keluarga jauh Putra yang baru saja selesai menggali lubang makam yang akan digunakan untuk menguburkan jenazah ayahnya. Sabar ya, Put. Sekarang tugasmu adalah menjaga ibu dan saudara-saudaramu, ucap pamannya sembari memeluk erat pemuda tersebut. Insya Allah, Mang. Saat jenazah akan dimasukkan ke dalam liang lahat, terlihat bercak-bercak merah di kain bagian kepala jenazah. Darah, kepalanya berdarah. Bagaimana ini, Pak? Kain kafan di rumah tadi masih ada? Waduh, tidak ada, Pak. Sisanya sedikit, tidak akan cukup. Kalau kain kafan di masjid, ya itu, Pak, yang tadi digunakan untuk mengkafani jenazah ini. Ya sudah, kalau memang tidak ada lagi kain kafan yang bisa digunakan, makamkan saja seperti itu, ujar bapak-bapak yang lain pasrah dan langsung disetujui oleh orang-orang yang berada di pemakaman. Ibunya Putra menangis terseduh-seduh, sedih sudah tentu, dan semakin bertambah sedih lagi ketika melihat suaminya dimakamkan dalam keadaan seperti itu. Menjelang berniga hari, ibunya Putra jatuh sakit, badannya gemetar dan tak henti-hentinya mengeluarkan keringat dingin. Bagian perut ibunya pun juga terlihat lebih besar dari sebelumnya, padahal selama 3 hari ini beliau tidak teratur makan. Putra, ucap ibunya pelan dan hampir tak terdengar. Iya, Mah, Putra ada di sini, Mah. Putra menggenggam erat tangan ibunya dengan perasaan was-was tak karuan. Perutku sakit, Put. Sakit kah, Mah? Ya Allah, Putra panggilkan dokter saja ya, Mah. Tidak usah, Put. Jangan. Tolong kamu oleskan dengan minyak kayu putih saja ya, Nak, kata ibunya lirih. Putra menghela nafas, lalu ia meraih botol minyak kayu putih yang berada di dekat bantal ibunya. Perlahan-lahan, Putra mulai mengolesi perut ibunya dengan minyak kayu putih. Putra terdiam ketika merasakan perut ibunya sangat keras seperti orang sedang hamil. Mah,
Ini perutnya keras sekali. Apa mungkin sedang masuk angin ya? Ibunya tak menjawab pertanyaan Putra. Kak Putra, Ajis muntah darah kak, ujar adik bungsunya. Putra langsung bergegas keluar kamar ibunya dan mendapati Aziz yang sudah tergeletak lemas tak berdaya di lantai. Di saat yang bersamaan, pamannya Putra datang. Ya Allah, ini kenapa adikmu Putra? Tanya pamannya sembari mengecek pergelangan tangan Aziz untuk memastikan kalau anak itu masih hidup. Saya juga tidak tahu, Mang. Tadi saya di dalam kamar Uma karena Uma sedang sakit perut. Lalu Roni memanggil saya, memberitahukan kalau Aziz muntah darah. Dan saat saya kesini, Aziz sudah seperti itu keadaannya. Ada yang tidak beres ini, Put. Ada yang tidak beres, ujar pamannya sembari berusaha mengangkat tubuh Aziz. Meski penasaran, Putra mengurungkan niatnya untuk bertanya dan lebih memilih untuk membantu mengangkat tubuh adiknya menuju ke dalam kamar. Cepat, ambilkan air putih, perintah sang paman pada Putra. Dengan sigap, Putra berlari ke arah dapur dan mengambil segelas air untuk pamannya. Kemudian, sang paman terlihat mendoakan air tersebut lalu meniupnya. Setelah itu, beliau meminumkan air itu kepada Aziz dan sisanya digunakan untuk memupuk atau malapai bagian kepala hingga ke perut. Beberapa saat kemudian, Aziz mulai tersadar. Aziz terbatuk. Apa yang kamu rasakan? Tanya pamannya sembari mengelus-kelus kepala keponakannya tersebut. Tenggorokan saya rasanya sakit sekali, Mang. Perut saya juga mulas, tak berhenti sejak subuh tadi, keluh Aziz pelan. Paman langsung menatap Putra dengan tatapan yang sulit diartikan. Kau jaga ibu dan adik-adikmu, Put. Amang akan ke desa sebelah, ke rumahnya Pak Sabirin. Sebentar lagi, Acilmu akan datang bersama keluarga yang lain. Jadi kau tunggu saja di rumah ya, ujar sang paman. Sebelum pergi, beliau memberikan sebuah buntalan kain kuning berukuran kecil kepada Putra. Jangan berhenti berdoa. Jaga ibu dan adik-adikmu. Dan ini disimpan untuk jaga-jaga bila nanti terjadi sesuatu yang buruk pada ibu dan adik-adikmu. Ini apa, Mang? Lalu diapakan? Kalau misal nanti abang pergi dan terjadi sesuatu pada ibu dan juga adikmu, kau rendam benda ini, lalu beri minum pada mereka, pesan pamannya. Putra mengangguk. Dalam hatinya terasa was-was dan tidak karuan. Pesan terakhir dari pamannya tadi masih terngiang-ngiang, sampai kemudian terdengar suara rintihan dari dalam kamar sang ibu. Ibunya terus merintih sambil memegangi perutnya yang semakin membesar dari sebelumnya. Putra ternganga, takut, bingung, campur aduk ia rasakan. Ibunya terus merintih dengan kepala ke kiri dan ke kanan. Aduh, sakit. Ma, ini Putra, Ma. Uma kenapa, Ma? Isak Putra. Sesaat kemudian, ia teringat akan buntalan yang diberikan oleh pamannya tadi. Dengan sigap, Putra mengambil segelas air putih dan membuka buntalan kain tersebut. Ada secari kertas bertuliskan huruf Arab di dalamnya. Tanpa pikir panjang, Putra lantas memasukkan kertas itu ke dalam gelas dan kemudian meminumkannya pada sang ibu yang masih nampak sangat kesakitan. Setelah separuh air itu berhasil diminumkan kepada ibunya, wanita itu mulai tenang kembali. Ibunya kemudian tertidur dengan dengkuran yang cukup nyaring. Putra memperhatikan perut sang ibu yang perlahan-lahan mulai mengepis, dan dari bawah tapi atau sarung ibunya terlihat cairan yang pada awalnya Putra mengira jika ibunya mengompol. Namun ketika Putra akan mengganti tapi ibunya, terlihat cairan itu rupanya bercampur dengan darah yang tentu saja bukan air kemih. Baunya pun sangat busuk. Berkali-kali Putra mengganti tapi ibunya, namun cairan yang keluar itu tak kunjung berhenti. Kak, Ajis kak,
panggil Roni dari arah luar kamar. Putra tak serta-merta keluar. Dia menatap ibunya sebentar, dan setelah memastikan ibunya baik-baik saja, ia pun lantas berlari keluar menuju arah suara Roni berasal. Ajis, Ajis kenapa lagi, ha? Tanya Putra kalut. Tidak tahu, Kak, dia muntah darah lagi. Terus ada paku-paku kecil keluar dari mulutnya, jawab Roni dengan suara bergetar. Tubuh Aziz terkulai lemas. Beberapa kali Putra mengecek denyutan nadi adiknya tersebut, namun tak terasa apa-apa. Nafas Putra semakin memburu. Dia tahu kalau adiknya sudah tidak ada lagi, tapi ia juga tak bisa menerima kepergian sang adik. Lagi-lagi dari arah kamar ibunya terdengar suara rintih kesakitan. Bangunkan Aziz, Ron, perintah Putra dengan nyaris putus asa dengan keadaan yang ia hadapi saat itu. Roni, yang tak terlalu mengerti dengan yang terjadi pada Aziz, mencoba terus membangunkannya ketika Putra sudah keluar dari kamar tersebut. Di dalam kamar sang ibu, Putra menyaksikan sendiri ibunya menggeliat-geliat kesakitan. Bau busuk tercium memenuhi ruangan kamar. Aduh, sakit. Tolong. Rintih ibunya membuat Putra semakin hancur. Di saat yang bersamaan, bibinya Putra datang dengan membawa beberapa keluarga lain, membawa berbagai macam masakan untuk acara manigahari. Cu, tolong aku, Cu, ucap Putra menahan tangis. Saat bibinya masuk ke dalam kamar, ia nampak mengerutkan kening menatap ibunya Putra. Di mana sakitnya? Sini biar aku coba pijatkan, ucapnya seraya meraba-raba bagian perut ibunya Putra yang sedari tadi ia pegangi terus, seakan-akan sakitnya memang berasal dari bagian perutnya. Bibinya lalu menggantikan tapi yang sudah lukus atau basah semua dengan yang baru. Namun ia nampak terdiam ketika melihat ada sedikit kotoran di tapi tersebut. Tai jual sudah ini, ujar bibinya Putra pelan menatap bergantian pada mereka yang tadi datang bersamanya. Tai jual itu berwarna hitam, biasanya menjadi pertanda bahwa orang yang sudah mengeluarkan itu akan meninggal dalam kurun waktu yang tidak lama lagi. Jantung Putra seakan hancur berkeping-keping mendengar perkataan bibinya. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya. Putra terduduk, kakinya terasa sangat lemas seketika. Putra, lirih suara ibunya terdengar. Iya, Ma. Putra ada di sini, Ma. Isaknya. Kamu jaga adik-adikmu ya, Nak, ucapnya seakan pasrah dan menyerah pada keadaan. Kita sama-sama jaga adik-adik ya, Ma. Uma pasti sehat lagi. Ayo, Ma, semangat, Ma. Uma pasti bisa melewati ini semua, ucap Putra sesengukan. Sang bibi membimbing ibunya Putra untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat di detik-detik terakhir itu. Kak Putra, Aziz tidak mau bangun, Kak, ujar Roni, membuat salah satu bibinya penasaran dan akhirnya mengecek keadaan Aziz, yang rupanya Aziz pun sudah meninggal dunia. Hari itu terasa sangat buruk sekali bagi Putra. Kehilangan 2 orang yang sangat berharga di hidupnya dalam waktu yang hampir bersamaan. Tidak! Teriak Putra putus asa. Putra yang masih menangis itu masih berusaha ditenangkan oleh bibinya, dan yang lain mulai membacakan surah Yasin di dekat jenazah ibunya dan Aziz yang sudah ditutup menggunakan bahalai atau kain panjang. Malam harinya, pamannya datang bersama Pak Sabirin dan dibuat sangat terkejut dengan apa yang sudah terjadi dalam waktu yang sangat singkat itu. Pak Sabirin membuka penutup jenazah. Beliau mengangguk-angguk lalu menutup kembali kain jenazah tersebut. Lalu beliau mendekati Putra dan mengelus-ngelus bahu pemuda itu.
Setelah puas menangis, akhirnya Putra tertidur di pangkuan sang paman. Lelaki itu terus mengelus-ngelus kepala Putra sampai Putra terlelap. Setelah pemakaman ibu dan adiknya, Putra masih duduk bersimpu di dekat pusara makam sang ibu. Ia benar-benar tak menyangka akan menjadi yatim piatu dalam kurun waktu secepat itu. Saat Roni dan bibinya sudah pulang lebih dulu, pamannya mengajak Putra untuk singgah sebentar di depan pos. "Putra, Pak Sabiri mengatakan padaku, kalau yang kalian hadapi ini sebenarnya adalah santet. Santet ini sebetulnya ditujukan untukmu. Tapi karena kau sudah memiliki pelindung, makanya orang tua dan adikmu lah yang terkena sasarannya." "Santet? Siapa kira-kira yang ingin menyantet saya, Mang?" tanya Putra. "Apa kau tak merasa buat salah pada seseorang?" ujar pamannya balik bertanya. Putra tertegun. Ia memikirkan salah apa gerangan yang sudah ia perbuat sehingga menimbulkan dendam orang yang begitu besar padanya. Tapi sekeras apapun ia berpikir, dalam kondisinya yang masih diliputi kesedihan itu, Putra benar-benar tak bisa memikirkan apapun tentang kepada siapa dia pernah berbuat salah. "Kau sudah ingat sesuatu?" tanya pamannya memancing. Putra menggeleng. "Nanti, setelah sedikit tenang, cobalah kau ingat-ingat lagi. Kepada siapa kau pernah berbuat salah? Amang hanya bisa mendoakan yang terbaik untukmu dan Roni, Put." Setelah sebulan berlalu, Putra dan Roni kini tinggal bersama paman dan bibinya. Kehidupan mereka memang tidak sebahagia dulu, tapi dengan adanya paman dan bibinya sedikit mengurangi rasa sedih juga kesepian mereka. "Mang, aku ingat sesuatu. Tapi entahlah, aku juga kurang yakin. Tapi yang aku ingat, aku pernah berbuat salah pada satu orang itu, Mang," ujar Putra di suatu hari ketika pamannya tengah duduk di teras rumah. "Siapa, Put?" Putra menghela nafas panjang, lalu kemudian ia menceritakan apa yang dulu ia pernah alami. "Ceritamu ini sama persis dengan apa yang diceritakan oleh Pak Sabirin tempo hari," gumam sang paman. "Lalu, menurut Amang, aku harus apa?" tanya Putra. "Dendam tidak akan menyelesaikan masalah, Put. Yang terjadi pada orang tuamu itu memang sudah takdirnya. Lebih baik untuk menuntaskan semuanya, kau pergilah meminta maaf pada orang tersebut. Bagaimanapun juga, kau yang lebih dulu menabuh genderang. Jadi apa salahnya kalau kau juga yang lebih dulu meminta maaf?" nasihat sang paman. "Tapi Mang, hatiku rasanya sulit untuk memaafkan. Apalagi meminta maaf pada orang-orang yang sudah nyata-nyata membunuh orang tua dan juga adik saya, Mang," ucap Putra. Pamannya terdengar menghela nafas panjang. "Pikirkanlah dan lakukan apa yang menurutmu paling baik," ujar pamannya sebelum beranjak pergi. Setelah hampir 2 minggu ia memikirkan perkataan pamannya itu, akhirnya Putra memutuskan untuk meminta maaf pada suami Lentan, wanita pujaan hatinya tersebut. Namun sesampainya di rumah orang tua Lentan, ia disambut dengan acuh dan dingin sekali. "Apa Lentan masih tinggal di rumah suaminya?" tanya Putra pelan. "Mau apa lagi kau? Hah?" bentak ayahnya Lentan. "Saya hanya ingin meminta maaf. Sudah menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Lentan. Jujur, saya memang sangat menyayangi putri Bapak. Bahkan karena cinta buta saya itu, kedua orang tua dan juga adik saya selalu menjadi korban. Dan saya kemarin tidak ada maksud lain kecuali meminta maaf agar masalah ini tidak berkepanjangan lagi," tutur Putra sedih. Ayah Lentan terdiam, kepalanya menunduk, raut wajahnya nampak sangat sedih. "Lentan sudah tidak ada. Dia mati tidak lama setelah kau pergi," ucap lelaki itu bergetar. Putra terduduk lemas. "Semenjak kau pergi, Lentan kemudian jatuh sakit. Sakitnya aneh dan sangat sulit disembuhkan. Itulah yang aku takutkan dulu. Jika Lentan masih saja berhubungan denganmu. Dan benar saja, apa yang aku takutkan menjadi kenyataan sekarang ini. Keluargamu, Lentan,
Semuanya mati karena ulah laki-laki itu. Nafas Putra bergemuruh, dadanya terasa nyeri sakit. Akhirnya Putra mengurungkan niatnya untuk meminta maaf pada laki-laki tersebut. Kini ia bertekad untuk menuntut balas atas kematian kedua orang tuanya, Aziz dan juga Lentan. Saya akan mempertaruhkan nyawa saya untuk membalas dendam pada orang itu. Saya tidak peduli berapa besar dosa yang akan saya tanggung, ujar Putra mantap dengan keputusannya. Mendengar tekad Putra, tentu ayahnya Lentan sangat mendukung. Lalu, bagaimana rencanamu? Tanya ayahnya Lentan. Dengan cara dia membunuh orang-orang yang saya sayangi. Dengan cara itulah dia juga harus mati. Dengan kata lain, saya akan menyantet balik laki-laki setan itu. Kalau dukun di daerah sini, tipis harapanmu bisa menyantet orang itu. Karena setauku, orang tersebut mengenal semua dukun yang ada di daerah sini, ucap ayah Lentan. Saya akan mencari ke tempat lain. Baik, menginaplah di rumahku barang semalam, pinta ayah Lentan ketika Putra bermaksud pergi. Malam itu, Putra tidur dengan beralaskan kasur tipis bekas Lentan dulu. Putra meraba dan mengelus kasur tersebut. Maafkan aku Lentan, ucap di dalam hati. Di luar rumah, terdengar suara orang tua Lentan sedang berbicara dengan seseorang dalam bahasa Dayak Maanyan yang tentu tak dimengerti oleh Putra. Saat Putra terbangun di pagi harinya, ia termenung mengingat mimpinya semalam. Mimpi aneh yang tak biasa membuat Putra bergidik ngeri. Putra, ini makanlah. Tadi Ama belikan di warung orang Bakumpai. Dayak Bakumpai mayoritas beragama Islam, ujar ayah Lentan yang mengejutkan Putra yang sedang melamun. Terima kasih, ucapnya. Saat Putra sedang makan, ayahnya Lentan menyerahkan buntalan kain berwarna hitam lusuh mirip kadut uang padanya. Apa ini? Itu uang hasil penjualan babiku semalam. Memang tidak banyak, tapi semoga bisa untuk membantu niatmu, jawab ayah Lentan. Sebenarnya tidak sebegini, juga tidak apa-apa. Saya masih punya uang, ucap Putra tak enak hati. Simpanlah, gunakan jika nanti kau perlu ya. Mau tak mau, Putra akhirnya menerima kadut berisi uang tersebut. Setelah berpamitan pada keluarga Lentan, Putra pun melanjutkan perjalanan. Dia ingin pergi ke desa yang pernah ia dengar cerita mistisnya dari teman kuliah. Perjalanan panjang pun dimulai. 4 hari telah berlalu. Akhirnya, Putra sampai di desa yang ia tuju. Kakinya terasa sangat lelah karena berjalan kaki selama 3 hari 3 malam. Aduh, sakitnya kakiku, gumam Putra yang sedang duduk di sebuah teras rumah yang kondisinya gelap gulita. Anak mau kemana malam-malam begini? Tanya seseorang yang kemungkinan adalah warga di desa kecil tersebut. Saya mau mencari seseorang, Mang. Anak tahu namanya? Kalau tidak salah, namanya Mang Ciang, jawab Putra ragu-ragu. Oh, si Ciang. Sudah dekat sekali anak ini dengan rumahnya. Kamu tinggal jalan lurus 4 meter nanti belok kiri. Nah, ada rumah satu-satunya di sana. Itulah rumah Ciang yang anak cari, ujar orang itu sambil menunjukkan arah rumah Mang Ciang. Terima kasih banyak ya, Mang. Kalau begitu saya langsung saja ke rumah beliau, ucap Putra. Ya, silakan. Putra pun berjalan mengikuti arah yang ditunjukkan oleh orang tadi dengan langkah penuh semangat. Tok tok tok. Permisi, ujar Putra sembari terus mengetuk pintu rumah tersebut. Tapi sekian lama diketuk-ketuk, tak ada orang pun yang keluar dari dalam. Tapi setelah beberapa saat kemudian, terdengar suara seseorang memanggil-manggil dari dalam rumah. Masuk saja. Oi, kau yang ada di luar, masuk. Permisi, saya masuk ya, ucap Putra. Kemudian ia mendorong pintu tersebut pelan-pelan. Di dalam sebuah kamar,
yang berisi banyak barang-barang berharga seperti emas dan beberapa batu-batu yang bersinar, dan terlihat seseorang sedang berdiri dengan memegang sebuah patung kecil berwarna kuning keemaskan. Tolong, tolong lepaskan tanganku dari benda ini," ujarnya. "Ah, ah, maksudnya bagaimana? Ini rumah Amang Ciang kan?" "Sudah, jangan banyak tanya. Cepat lepaskan tanganku dari patung ini," ujar orang itu terdengar sedikit memaksa, bukan seperti meminta tolong. "Sudah, biarkan saja dia begitu sampai besok. Sesekali maling memang harus diberikan pelajaran," ujar seseorang yang lainnya yang sudah berdiri tepat di belakang Putra. Putra terdiam sesaat. Ia bingung dengan apa yang terjadi. "Kau teman maling itu?" tanya lelaki yang baru datang tadi pada Putra. Bukan, Mang. Saya justru mau mencari Amang Ciang kemari. Tadi diberitahu oleh salah satu warga kalau rumah Amang Ciang itu di sini. Nah, sesampainya saya di sini, orang itu sudah dalam keadaan begini." "Mencariku? Ada apa? Rasa-rasanya aku tidak pernah mengenalmu." Putra kemudian memperkenalkan diri dan menceritakan niatannya bertemu dengan Amang Ciang. Amang Ciang mengangguk sambil tersenyum. "Oh, jadi cerita tentangku sudah dikenal oleh anak sekolahanmu ya rupanya," gumamnya sambil tersenyum. "Apa kau punya sesuatu yang dimiliki oleh orang itu?" tanya Amang Ciang. Punya, Mang. Bajunya dan nama panjangnya juga saya tahu," jawab Putra antusias. "Bagus kalau begitu." Sesaat kemudian, Amang Ciang berjalan ke arah si lelaki tadi, lalu kemudian ia melakukan sesuatu dan akhirnya si lelaki itu pun bisa terbebas. "Wah," gumam Putra kagum. "Hebat, bagaimana bisa seperti itu, Mang?" tanya Putra. "Itu namanya lantuk. Di rumah ini sudah dipenuhi dengan minyak lantuk. Jadi, siapapun yang masuk dan berniat tidak baik tidak akan bisa bergerak atau keluar dari dalam rumah ini sampai aku datang." "Wah, sudah, ayo ikuti aku," ajak Amang Ciang pada Putra. Lelaki itu mengajaknya ke sebuah ruangan yang dipenuhi dengan barang-barang aneh. "Mana bajunya? Dan tulis namanya di kertas ini." Setelah melakukan apa yang disuruh oleh Amang Ciang, ia kemudian duduk berhadapan dengan laki-laki tersebut. Bau kemenyan memenuhi ruangan kecil tersebut. Aromanya membuat Putra hampir pingsan. "Kau punya sesuatu," ujar Mang Ciang ketika melihat wajah Putra mulai berubah memerah setelah menghirup aroma kemenyan. Sebuah telur ayam digulung di dalam baju tersebut, lalu kemudian dibacakan sesuatu dan diasapi. Tapi beberapa saat kemudian, Mang Ciang tajungkang ke belakang. Brak! Telur di dalam baju itu pun pecah. "Sial, dia bukan orang biasa," ujar Mang Ciang berusaha bangkit sambil memegangi bagian dadanya. "Maksudnya gimana ya, Mang?" "Dia sudah dilindungi. Tapi ini merupakan tantangan bagi seorang Ciang untuk bisa merusak perlindungan orang itu." Putra menarik nafas panjang, takut akan kegagalan. "Kau tidak usah ragu. Aku adalah dukun hebat yang tak terkalahkan. Tadi aku hanya sedikit lengah dan terlalu meremehkan lawan," ujar Amang Ciang seakan tahu apa yang difikirkan oleh Putra. Seharian itu, Amang Ciang mencari keperluannya untuk ritualnya nanti malam. Dia mengumpulkan banyak sekali benda-benda aneh dari luar seperti taring babi, tanduk rusa, bulu ayam hitam dan putih yang digantung, bangkai kucing, kera, dan juga semangkuk darah babi juga ayam. Saat akan memulai ritualnya, Mang Ciang membelah jeruk nipis besar dan melumuri seluruh tubuhnya dengan air jeruk nipis tersebut. Darah babi dan ayam itu dioleskannya pada daun sawang berbentuk caping atau tanda tambah. "Bila nanti tubuhku bergetar hebat, tolong oleskan dengan darah ini di bagian punggungku," pesan Mang Ciang membuat Putra was-was. Ritual pun dimulai. Amang Ciang membaca sesuatu hampir mirip seperti lantunan sebuah lagu.
ruangan itu tiba-tiba terasa lain. Ditambah lagi asap kemenyan seperti sedang meliuk-liuk aneh mengelilingi tubuh Mang Chiang. Sesaat kemudian, Mang Chiang terdiam, tubuhnya mulai dibanjiri keringat perlahan-lahan. Keringat-keringat yang keluar itu berubah warna menjadi merah dan berbau amis darah. Seketika, tubuh Mang Chiang bergetar hebat, membuat putra panik dan takut, tapi ia tetap melakukan apa yang sudah dipesan oleh Mang Chiang tadi. Saat darah itu selesai dicapingkan pada punggungnya, tubuh Mang Chiang pun berhenti bergetar, dan anehnya, daun sawang yang dipegang oleh Mang Chiang itu tiba-tiba saja robek dengan sendirinya. Melihat hal itu, putra memberanikan diri untuk mengganti daun sawang tersebut dengan yang baru dan lebih besar. Sekitar hampir 1,5 jam, Mang Chiang akhirnya tersadar, tubuhnya lunglai dan terjatuh, keringat pun tanti-intinya keluar, membuat putra khawatir. Amang tidak apa-apa?" tanya putra, tapi Mang Chiang seolah tak sadarkan diri. Semalaman, putra menungkui Mang Chiang, berharap laki-laki itu sadar dan bisa memberitahukan apa yang sudah terjadi. Menjelang pagi, barulah Mang Chiang terbangun. Tubuhnya gemetar, namun keringatnya sudah berhenti keluar. "Mang," panggil putra pelan. Ucapnya lirih. 3 hari kemudian, keadaan Mang Chiang sudah berangsur-angsur sehat. "Laki-laki itu sudah mati, tapi aku juga terkena hantaman keras ketika berhasil merusak perlindungannya. Andai bukan karena kau, aku tidak akan mempertaruhkan nyawaku seperti ini," ujar Mang Chiang. Putra terharu dengan perkataan Mang Chiang. "Angkatlah aku menjadi anakmu, Mang. Aku sudah tak punya orang tua lagi," ujar putra. "Datanglah lain kali kemari, biar aku bisa menyediakan pulut dan neneknya terlebih dulu untuk syarat mengangkatmu sebagai anakku." Putra tersenyum, dan setelah keadaan Mang Chiang benar-benar sehat, putra pun kembali pulang. Tapi terlebih dulu, ia singgah di kampung ayahnya Lentan untuk benar-benar memastikan apakah betul laki-laki itu sudah mati. Sesampainya di rumah orang tua Lentan, putra disambut baik dan hangat oleh keluarga Lentan. "Ama kira kau tak akan mampir kemari lagi setelah berhasil membunuh laki-laki itu," ujar ayahnya Lentan. "Jadi, dia benar-benar sudah mati?" tanya putra seakan tak percaya. "Ya, dia sudah mati. Kalau dari yang kudengar, dia sakit dan terus-terusan berteriak, mengatakan kalau bagian perutnya berongga atau berlubang, sehingga membuat isi perutnya bisa merasakan hembusan angin," ceritanya Lentan. "Meskipun anakku sudah mati dan tak mungkin dihidupkan kembali, tapi setidaknya dia akan merasa senang karena orang yang membuatnya mati kini juga sudah mati." Putra mengangguk. Ada rasa lega dan juga penyesalan setelah ia melakukan itu. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Om Ras. Ngeri banget ya, tragis banget ya. Dan di sini ya serba salah sih. Yang jelas putra salah dong, karena dia berani melakukan hubungan, menjalani hubungan dengan istri orang, walaupun apapun yang terjadi di dalamnya, apakah Lentan bahagia atau tidak oleh suaminya, tapi itu sah menjadi istri orang. Tapi putra ini keren juga, dia nekat juga ya, dia berani loh nemuin suaminya, minta izin. Waduh, ini jarang-jarang nih cowok kayak gini, walaupun ya pada akhirnya berakhir tragis. Santai dikirimkan kepada putra, tapi karena putranya katanya punya pendamping, akhirnya terkenalah orang tuanya, kedua orang tuanya dan satu adik, jadi 3 nyawa yang harus dibayar. Bahkan Lentan juga ternyata meninggal dunia. Wah, disinilah dia balas dendam. Dia datang ke Mang Chiang, ya kan, Mang Chiang itu yang ada di pedalaman Kalimantan Tengah, dan mengirimkan santet yang luar biasa ke suami dari Lentan. Wah, ini keren pakai banget kisahnya, dan sekali lagi saya bernostalgia ke kisah-kisah yang lama. Dan Om Ras keren pakai banget, selalu saya suka kisah-kisah dari Om Ras. Terima kasih banyak Om Ras ya, semangat berkarya terus, tunggu lagi untuk karya-karya selanjutnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber
dari channel Lilo Entry. Mari kita ambil 5 baiknya saja dalam kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya apabila memang tidak ada yang baik dijadikan sebagai hiburan saja. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol hype-nya, dan bisa juga dibantu di-share ya link videonya ke teman-temannya yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, punya pendapat lain bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Lilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.